Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, harus diakui bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh seorang ustadz di video berikut cukup tajam. Tetapi lebih luar biasanya, jawaban murtadin ini membuat ustadz ini tidak berkutik. Coba perhatikan ending daripada perdebatan mereka dan lihat bagaimana ustadz ini dijawab tuntas oleh murtadin ini. Langsung saja kita dukung murtadin ini dengan like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Langsung saja tekan tombol like sekarang juga dan mari kita simak videonya. Nabi Muhammad ini dituntut harus sempurna, nggak bisa kena penyakit seperti itu, nggak bisa. Jadi kalau Nabi Muhammad contohnya sakit, ada penyihir, menyihir Nabi Muhammad. Tapi kalau Tuhan dicobai iblis, itu yang luar biasa, Bu. Apalagi sekelas Yesus yang katanya sebagai logos Tuhan, tapi ketemu malaikat dia ketakutan. Masa ada kenal sama malaikatnya Tuhan sendiri, kan begitu? Itu yang nggak wajar, nggak masuk akal lah gitu. Ini kacau di framing. Nanti aku jawab. Kamu jangan kemana-mana loh, pertanyaanmu belum kejawab. Sekarang saya tanya. Bu. No. Karena ibu tadi mengatakan Nabi Muhammad kena sihir, lalu ibu menframing di dalam Wahyu 1 ayat 17 ini aku di situ siapa, dia di situ siapa? Fokus. Kemana-mana kamu jadinya. Siapa aku di situ, siapa dia di situ? Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Oh, ini kan wahyu kan ditulis oleh Yohanes. Berarti antara Yohanes sama Yesus ini. Aku di situ siapa? Yohanes. Dia di situ siapa? Yesus. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir, betul? Ya, terus? Yang awal dan yang akhir itu siapa di dalam Quranmu Al-Hadid ayat 3? Dialah al-awal al-akhir. Langsung ke Al-Quran, guys. Loh, macet. Enggak, saya tanya. Kalau seumpamanya ini Melkisedek gimana? No. Di dalam surat besi ayat yang ketiga, Allahmu itu firman Allahmu kan, surat besi. Betul. Bu. Enggak, saya tanya. Surat besi itu Quran Allahmu bukan? Surat besi. Iyalah. Ya. Di dalam surat besi ayat yang ketiga, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Betul? Gini. Enggak, sekarang saya tanya. Tunggu dulu, Allahmu berkata dia. No. Saya kan sudah bacakan wahyu. Yesus. Gini loh. Yesus berkata, akulah yang dari awal dan yang wahyu ke surah Al-Hadid jauh banget, Bu. Dari wahyu ke surah Al-Hadid, coba perbandingannya itu dari wahyu ke Ibrani. Contoh Melkisedek awal dan akhir. Kenapa bukan Melkisedek? Melkisedek bukan yang awal yang akhir. Sekarang saya tanya. Tidak berbapak, tidak beribu, tidak berselisih. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesusahan. Itu cuma tipologi. Enggak. Sekarang saya tanya. Tipologi mana ada? Oke, saya tanya. Berarti di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3 dialah al-awal akhir. Apakah itu Melkisedek? Siapa itu dialah yang awal dan yang akhir? Melkisedek. Maksudnya itu ketika kamu ibu jawab. Wahyu, kamu jawab dulu. Kamu jawab gitu loh. Kamu jawab di dalam surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Siapa yang dimaksud Allahmu dialah yang awal dan yang akhir? Ya Allah lah, Bu. Masa Melkisedek? Sudah. Allah. Tapi kalau maksudnya wahyu itu kembali ke Melkisedek itu tipologi. Sekarang saya tanya, Yesus seharusnya yang diwahyu dikaitkan ke Ibrani. Saya tanya sama kamu. Bisakah itu Melkisedek? Sudah? Hah? Gimana? Bisakah seorang manusia mengklaim akulah yang awal dan yang akhir? Ya ini kan cuma mimpi. Kan Yohanes wahyu itu dalam bahasa ya kalau kita lihat Bible bahasa Arab, ru'ya penglihatan. Loh, sekarang nabimu ada kitab turun dari surga. Coba di selain wahyu, di selain wahyu. Kamu bilang cuma mimpi. Ini bukan mimpi, ini penglihatan. Nabimu ketemu tidur di Gua Hiro dapat wahyu, mimpi. Nabimu naik ke ledai terbang, mimpi. Di Gua Hiro itu bukan mimpi, Bu. Nabimu naik ke itu kejadian beneran sebentar. itu. Kejadian bener deh. Potong nih mana ada hadisnya itu. Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 179. Buka, Bu. Jangan ke sana dulu. Jangan ke sana dulu. Ya. Jangan ke sana dulu. Ya. Ini kan maksud ibu ini kan? No, saya mau kamu jawab. Siapakah yang awal dan yang akhir dalam surah Al-Hadid ayat 3? Tunggu dulu, ibu tadi bilang. Saya nggak mau ke sana dulu. Nabimu tuh semuanya serba mimpi. Naik ke terbang, mimpi di rumah janda Umi Hani. Ini, Bu, ini. Wahyu pertama, maka terbangunlah dia dari mimpi. Hisham kan?
Ini ya, bab tentang apa ini? Kita Kamu kok ngeles? Kamu kok ngeles? Enggak, saya nggak mau. Karena ibu tadi bawa ini gitu. Saya mau kamu jawab surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Siapakah yang awal dan yang akhir di dalam Ya Allah, itu Bu sudah selesai jawaban saya, Bu. Nah, ya, Yesus sekarang berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Sekarang saya tanya, bisakah gelar awal al-akhir ini dipakai oleh manusia? Bisa nggak ada manusia mengklaim akulah yang awal dan yang akhir? Jawab. Oh, berarti gini. Konsekuensinya seperti ini berarti. Bentar ya, salah pencet. Konsekuensinya begini, kalau wahyu ini sebagai penglihatan Yohanes dianggap sama seperti surah Al-Hadid. Aku nih yang ngomong sama kamu ini pakai energi, aku sampai lapar, tau nggak? Kamu jawab dulu. Bisakah, jawab dulu perasaan, bisakah gelar al-awal al-akhir ini kepada manusia biasa? Bisa nggak ada manusia yang mengklaim akulah yang awal dan yang akhir? Bisa nggak menurut kamu? Melkisedek awal dan akhir biasa aja, dia nggak stres banget. Gimana Melkisedek akulah yang awal dan akhir, Cok? Kamu jawab dulu. Kamu jawab Kalau wahyu itu penglihatan. Kamu jawab dulu. Bisa nggak di dalam surat Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir? Itu hanya gelar yang dikenakan kepada Allahmu, betul apa enggak? Iya. Bisa nggak manusia bergelar dialah yang awal dan yang akhir? Nggak bisa. Ya wes, kamu jawab sendiri. Gimana itu bisa. Makanya Yesus berkata, giliran saya ya ngomong ya, Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Kamu jangan bikin aku teriak-teriak Nandar. Ya. Saya kan santai aja Bu gitu. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Untuk apa dia menjadi manusia? Supaya bisa mati, Gus Wafi. Untuk apa dia mati? Supaya dia menebus kita dari kerajaan kematian, harus turun ke dalam kerajaan. Kalau dia Allah, roh, gak bisa mati, yang mati hanya manusia. Oke, sudah waktunya saya ngomong ya. Ini belum dijawab, aku belum jawab ini loh. Tunggu dulu, sudah. Kapan saya ngomong? Kamu ada kemana-mana jadinya. Lah enggak, tunggu. Karena ibu langsung mengaitkan dengan surah Al-Hadid, maka ada kewajiban saya untuk menjawab. Gitu loh Bu, santai. Kamu sudah jawab, itu Allah. Lah, ini ya. Jadi kalau kita lihat Bu, orang yang awal dan akhir itu ada dua orang dalam Bible. Satu Yesus, dua Melkisedek. Nah, Melkisedek itu manusia biasa dan mati. Aduh, saya ngomong dulu, santai dulu Ibu. Aduh, nanti Ibu cantiknya hilang loh Bu. Gini. Ibrani 7 nomor 3 Bu. Nah gitu kan kalau diem kan cantik gitu Bu. Ibrani 7 nomor 3 dikatakan ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Lebih keren loh. Yesus aja masih ada silsilah meskipun bukan biologisnya ya. Tidak beribu, tidak berbapak. Yesus masih kalah ini loh. Yesus ada ibunya. Ini nggak beribu, nggak berbapak. Tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesusudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, bayangkan dijadikan sama dengan anak Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kalau melihat ayat ini, berarti Melkisedek lebih keren daripada Yesus. Kenapa? Ibrani yang diceritakan ini, kalau ibu mengatakan ini adalah tipologi, maka ibu harus punya data bahwa ayat ini tipologi dan ini bukan sebenar-benarnya. Ternyata Ibrani lebih kredibel dibandingkan Wahyu. Kenapa? Wahyu itu hanya penglihatan Bu. Wahyu itu penglihatan Yohanes. Ketika penglihatan mimpi itu dikatakan begini, bahwa Yesus mengatakan aku awal dan akhir. Konsekuensinya, ibu harus menerima semua di Wahyu. Kalau ibu menerima semua di Wahyu, maka ini harus dibaca Bu. Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, apakah Yesus punya mata 7? Apakah Yesus punya tanduk 7? Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Apakah Allah itu punya 7 mata, punya 7 tanduk? Karena Wahyu ini penglihatan, maka seharusnya yang bermakna tipologi itu adalah yang Wahyu, bukan yang Ibrani. Begitu. Kalau ibu mengatakan apakah ada manusia yang bisa awal dan akhir? Ada Melkisedek kalau di Bible. Jadi kalau Wahyu dikaitkan dengan Al-Hadid jauh Bu. Jauh. Di Al-Quran itu menjelaskan sifat Allah. Sedangkan di dalam Bible masih punya kesempatan dua orang yang awal dan akhir, Melkisedek dan Yesus. Cuma Melkisedek lebih hebat, gak berbapak, gak beribu, dan gak bersilsilah. Gitu loh Bu. Sudah. Nah kalau ibu diem gini kan cantik Bu. Ya. Sudah belum rotasinya. Dari tadi lu berani kemana-mana. Jelas sekali di dalam surat Al-Hadid, gelar al-awal hanya bisa dikenakan kepada Allahmu. Kamu tadi ngomong sendiri. Dan Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Tidak pernah ada Melkisedek berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Itu pertama. Yang kedua, di dalam Ibrani 7 ayat 3, ya, Rasul Paulus itu menyamakan nubuatan tentang imam dan raja di dalam Mazmur 110, yaitu akan datang seorang imam sekaligus raja seperti Melkisedek. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 14, Melkisedek itu raja sekaligus imam daripada El Elyon.
Dia tidak bersisa karena sisanya nggak dicatat, Cong. Itu tipologi. Bukan berarti dia itu bukan manusia. Dia tidak berawal berakhir aja apa? Dia tuh tidak dicatat ini anaknya siapa, kemudian keturunannya siapa, kapan matinya, di mana lahirnya, itu nggak dicatat. Kalau Yesus, sekarang saya tanya, Yesus kelahirannya ada nggak dicatat? Hah? Kok dikatakan dia tidak berawal, tidak berakhir? Ada nggak kelahiran Yesus dicatat? Yang kita peringati Natal 2000 tahun yang lalu itu. Ada nggak Yesus lahir? Berawal nggak? Ya sudah, makanya itu adalah tipologi. Kalau kamu mengatakan Yesus sama tidak berawal dan tidak berakhir, loh Yesus berawal kok kemanusiaannya, kok kamu sendiri mengatakan begitu? Makanya kamu kalau membaca ayat, sebentar. Kalau kamu membaca ayat, kamu harus tahu konsep secara menurut, jangan kamu ambil-ambil, kamu comot. Kamu sendiri mengatakan gelar al-awal al-akhir tidak bisa dipakai oleh manusia. Saya setuju, kenapa? Karena di dalam kitab Yesaya, Allah berkata, akulah yang pertama dan akulah yang kemudian. Gak ada Allah selain aku. Itulah yang diklaim Yesus. Akulah yang awal dan Melkisedek tuh gak pernah ngomong akulah yang awal dan yang akhir. Tetapi di dalam Ibrani, Rasul Paulus itu menulis, ini loh sama kayak tipologi Melkisedek. Karena Mesias itu dinubuatkan menjadi raja dan imam di dalam Mazmur 110 ayat 4. Dan aku telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Karena Melkisedek itu raja Salem, raja di Yerusalem, sekaligus imam dari El Elyon. Itulah tipologi Mesias. Maka Yesus itu memegang 3 jabatan. Dia nabi, imam, sekaligus raja. Itu maksudnya. Bukan Melkisedek itu nggak pernah berkata gitu. Akulah yang awal dan yang nggak pernah, orang dia itu manusia. Tempelnya, bait sucinya itu ditemukan di dekat mata air Gihon namanya di Yerusalem. Manusia itu. Bagaimana kamu mengatakan dia itulah yang awalnya lahir? Dia tidak berawal karena memang tidak dicatat silsilahnya, siapa keturunannya, di mana dia lahir, kapan dia mati. Dia hanya dicatat di dalam Alkitab ketika Abraham datang, ya, habis membebaskan anaknya Lot, ya, ketika dia berperang. Lalu apa? Melkisedek datang menyongsong dia, dialah Raja Salem sekaligus imam dari El Elyon. Itu doang, karena segitu kecilnya dicatat. Maka Rasul Paulus dalam kitab Ibrani mengatakan, tidak dicatat silsilahnya, dia nggak tahu awalnya itu kapan lahirnya, ini anaknya siapa, keturunannya siapa, matinya di mana, itu maksudnya, Cong. Tetapi yang awal dan yang akhir itu maksudnya sebelum dunia ini ada. Yesus berkata, aku sudah ada. Sebelum Abraham jadi, aku sudah jadi. Bapa mengasihi aku, Yohanes 17 ayat yang kelima, Yohanes 17 ayat yang ke-24. Sebelum dunia ada, aku sudah ada. Itu maksudnya yang awal dan yang akhir, begitu loh. Oke, paham. Jadi begini ya, ini teman-teman. Aku sampai menggunakan otot-otot perutku loh kalau ngomong sama kamu ini. Sampai kenceng ini perutku. Saya kan santai, Bu. Soalnya kamu framing kemana-mana sih. Iya, jadi begini, Bu. Ketika Ibu mengatakan dan Ibu menjelaskan, jadi teman-teman sekarang kan sudah nonton tuh ya. Semua penjelasan Ibu, mau tidak mau harus kita yakini bahwa semua penjelasannya nggak tertulis di dalam Alkitab. Itu adalah penjelasan. Saya ngomong nggak tertulis sopo. Dan tadi barusan. Tunggu dulu. Loh. Lo framing ya, di Ibrani 7. Tunggu dulu, Bu. Tadi pertama. Ini saya tipologi di mana? Saya belum membuktikan Yesus anak domba. Tadi kamu bilang Yesus itu bukan anak domba, Bu, tapi kambing hitam. Gantian, Bu. Kamu tadi, Mas, kamu framing nih. Sebentar saja, Bu. Kenapa kita mati? Karena kita kan kita tidak makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa kita mati? Jawabannya kan tadi. Adam itu telah diusir dari Taman Eden. Sebentar. Dalam ayatnya, Bu. Kamu framing kemana? Tadi jawabannya. Saya jawab dulu yang ini. Ya. Kamu tadi mengatakan kalau memang ada dosa asal, kita kan tidak makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa kita ikut mati? Kalau Adam kan mati karena dia makan. Loh, jawabannya jelas. Kenapa? Karena kita tidak bisa makan dari buah pohon kehidupan. Gimana sih kamu ini? Karena Adam diusir dan keturunannya, dia tidak boleh lagi masuk ke dalam Taman di Eden, tidak boleh lagi makan dari buah pohon kehidupan. Maka kamu baca loh, Wahyu 22 ayat 14. Apa katanya? Jikalau kamu menang, aku akan memberikan kamu akses hak untuk apa? Makan dari buah pohon kehidupan yang daun-daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Gitu loh Gus Rafi. Kok kayak gitu kamu ramudeng. Dulu, makanya gantian ngomongnya, Bu. Itu yang pertama, yang kedua. Tunggu dulu, weh. Saya kapan ngomongnya? Tadi Ibu sudah ngomong panjang loh. Iya, tunggu dulu. Kamu mau dijawab gak ini? Begini. Ya, tunggu dulu, Bu. Santai dulu ya, santai dulu, Bu. Jadi begini, Bu. Jadi saya dulu ngomong, nanti kalau sudah selesai baru Ibu tanggapi. Ya, jangan. Tapi kamu tuh kemana-mana ngomongnya. Lah, saya itu tergantung apa yang disampaikan Ibu gitu loh. Kalau Ibu menyampaikan A, maka saya catat gitu. Jadi begini, Bu. Kalau Ibu mengatakan di dalam Ibrani 7 ini adalah sebuah tipologi, yang padahal istilah dari tipologi dalam Ibrani ini tidak berdasar ya, tidak berdasar. Kenapa saya katakan tidak berdasar? Karena itu adalah murni pemahaman Ibu. Nah, berdasar Mazmur 110 ayat 4. Baca Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Loh, kamu malah nggak berdasar. Saya tadi sudah mengatakan penjelasan Paulus di dalam Ibrani 7 ayat 3 itu mengacu kepada nubuatan Daud di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 4.
Loh, kok kamu bilang nggak berdasar nih loh, coba lihat. Ya, gini Bu ya. Makanya saya mau kaitkan dengan satu Kamu ayat. bilang nggak berdasar. Ayatnya ini loh. Saya ada Mazmur ayatnya, Bu. 110, dibaca nih, Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Tunggu Mazmur dulu. Daud. Saya selesaikan dulu narasi saya ya. Loh, Saya karena kamu selesaikan dulu. framing, dibilang saya nggak berdasar. Loh, saya tadi jelas mengatakan Paulus menyebut Melkisedek di situ, bukan Melkisedek berkata akulah yang awal dan yang akhir, tetapi Paulus menyamakan kemanusiaan Yesus yang adalah Mesias sebagai raja dan imam dengan Melkisedek. Kenapa? Karena ada nubuatan di dalam Mazmur Daud, Mazmur 110 ayat 1 dan 4. Saya bacakan kenapa? Sekarang saya nggak usah di framing. Ini lihat nih. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku di sini maksudnya Yesus sang Mesias. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu sepertimu. Dilihat nih ayat 4-nya. Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Dia berfirman kepada Mesiasnya nih. Gambaran Yesus yang akan datang. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ini maksudnya Paulus tuh menjelaskan ini. Bukan akulah yang awal dan yang akhir. Gitu. Ibu tadi bawa Mazmur. Ini. Ibu bawa Mazmur kan. Ketika Ibu membawakan Mazmur 110 nomor 1. Nah, lalu Ibu menerangkan, tadi di awal-awal itu menerangkan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Oke, bukan membahas tentang ketuhanannya, tapi tentang konsep dia turun ke bumi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat Bu, Mazmur 110 nomor 1, ini kan duduklah di sebelah kananku, ini bercerita tentang bahaya Daud, bukan Yesus. Jadi gak ada di sini menceritakan Yesus, bukan tentang Yesus ini, tapi tentang Daud. Yang kedua, di dalam Amsal Bu, di dalam Amsal ya, kalau Ibu tadi mengatakan Yesus itu yang awal dan yang akhir, tidak ada manusia yang seperti Yesus yang awal dan yang akhir. Bu, kalau memang maksudnya sebelum dunia ada ini Yesus sudah ada, sebenarnya di Bible ada 2 orang Bu. Di Hikmat Salomo juga ada gitu loh. Di dalam Amsal 8:23 nomor 24. Amsal 8:23 sampai 24. Sudah pada waktu zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Nah, Hikmat Salomo pun sudah ada, bukan hanya Yesus gitu loh. Jadi tidak terlalu keren-keren banget. Karena yang lain selain Yesus juga ada. Kalau Ibu mengatakan Ibrani 7 nomor 3 adalah tipologi yang menjelaskan tentang Yesus itu sendiri, maka kalau cuma seperti itu saya bisa berasumsi juga Bu. Contoh, ya, di dalam Ibrani 7 nomor 3 ini bisa jadi Yesus mengingatkan Yohanes Zebedeus lalu tercatat di dalam Wahyu, kan bisa kalau pemahamannya seperti itu. Bukan sedang menceritakan tentang Yesus sendiri, tapi di dalam penglihatan Yohanes Zebedeus ini di dalam Wahyu itu sedang menceritakan Ibrani 7 itu, bahwa maksudnya adalah Melkisedek, bukan Yesus itu sendiri, kan bisa kalau seperti itu. Kalau dimaknai secara tipologi sama-sama bisa gitu loh. Sehingga kalau Ibu mengaitkan tentang Yesus awal dan akhir lalu jauh loncat pagar ke surah Al-Hadid, nggak bisa Bu. Bible, Al-Quran. Di Al-Quran Nabi Isa mati. Di Bible Yesus juga pernah mati meskipun cuma 3 hari. Jadi beda gitu loh. Konsepnya beda Bu. Jadi jangan kemudian Ibu membuat sebuah keyakinan kepada penonton ketika ada Yesus mengatakan awal dan akhir, ternyata di Al-Quran tidak ada yang berani mengatakan awal dan akhir kecuali hanya Allah. Lalu seolah-olah Ibu mau mengaitkan Yesus itu adalah Allah seperti itu. Ya nggak bisa. Konsepnya kalau masuk kepada Al-Quran, Nabi Isa itu mati Bu. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya wa yawma amutu. Mati kasairil khalaik. Seperti makhluk yang lain. Bahkan ketika Nasrani Najron datang kepada Nabi Muhammad, apa ayat yang turun kepada Nabi Muhammad? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Biasa saja. Nabi Isa sama seperti Adam, sama-sama makhluk gitu loh. Lalu Ibu mengaitkan awal dan akhir adalah Yesus, lalu dikaitkan sama Allah. Gak nyambung Bu, gak nyambung. Begitu Bu ya. Sudah? Difaham Bu ya? Ya, lanjut. Di mana dikatakan Wahyu 1 ayat 17 dan 18 itu juga Melkisedek? Kamu tadi mengatakan bisa saja yang dikatakan Yesus mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Maksudnya Melkisedek mana, Cong? Hah? Lah, mana dikatakan Wahyu 1 ayat 17? Mana maksudnya Ibrani 7 itu tipologi? Ayatnya mana? Loh, Mazmur 110 ayat 1 dan 4. Mazmur 110 itu Daud. Lalu kamu mengatakan Mazmur 110 itu hanya untuk Daud. Saya bacakan. Itu salah Daud, satu, itu sebentar, ceritanya. salah satu ayatnya Matius 22 ayat 41. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata orang Farisi, anak Daud. Lalu kata Yesus kepada mereka, Yesus mengutip Mazmur 110 nih. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Jadi Daud itu berkata, Tuhan berfirman pada Tuanku. Tuhan itu maksud Mesias yang akan datang. Ngerti kamu? Bahkan orang Yahudi pun berkata, Mazmur 110 ayat 1 dan nubuatan tentang Mesias. Nih loh. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut Mesias itu tuannya, kuriosnya? Hah? Jikalau dia anaknya, nih, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Nih, Yesus mengutip Mazmur 110 nih.
Matius 22 ayat 41 sampai dengan 46. Nih Yesus perkataan Yesus nih. Kata Yesus kepada mereka, kalau Mesias itu anaknya, keturunannya, sama seperti kamu mengatakan, bagaimana mungkin Tuhan Yesus itu lahir Maria, ibunya. Siapa yang disembah Maria? Jangankan ibunya, kakek-kakek moyangnya, bahkan Daud juga sujud menyembah kepada Yesus. Padahal Yesus anaknya, keturunannya. Nih loh. Kata Yesus kepada mereka, jika demikian, jikalau Mesias itu adalah anaknya Daud, bagaimana Daud di dalam pimpinan roh dapat menyebut Mesias itu tuannya, disembah? Bagaimana Daud dapat menghambakan diri kepada anaknya sendiri yang belum dilahirkan? Ketika dia berkata, ini saya bacakan kamu nih. Ketika Daud berkata, ini perkataan Yesus merah. Ketika Daud berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu, di bawah kakimu. Jadi kata Yesus, jika Daud menyebut Mesias itu tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Nah ini kalian nggak bisa jawab. Ini lucu ini perkataan. Loh ini loh, tidak ada seorang pun yang dapat menjawab Yesus, dan sejak hari itu tidak ada seorang juga berani menanyakan satu kepada dia. Saya kasih tahu kamu apa jawaban Yesus. Yesus itu disebut akar, the root of David. Dia dikatakan Mesias itu bukan hanya the branch, bukan hanya tunas Daud, artinya keturunan Daud. Dia disebut the branch, akar daripada Daud. Artinya apa? Dia leluhurnya Daud. Ngerti? Ini yang kamu nggak paham. Makanya Yesus berkata, jangankan Maria. Hah? Ketika Maria berkunjung kepada Elizabeth berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Loh kok kamu tanya apakah Maria tahu yang dikandung di dalam rahimnya itu Tuhan? Dia tahu. Bukan hanya Maria yang tahu. Elizabeth di dalam pimpinan Roh Kudus tahu bahwa Maria itu lagi ngandung. Padahal Maria itu masih perawan. Tapi ketika Maria datang mengunjungi Elizabeth yang sudah 6 bulan hamilnya pada waktu itu, Yahya Pembaptis yang dalam Quranmu itu surat 3:39. Ya. Elizabeth dalam pimpinan Roh, Maria belum ngomong loh kalau aku ini hamil. Elizabeth dengan pimpinan Roh Kudus berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Bahkan di dalam tafsir Ibn Katsir tentang surah 3 ayat 39 dikatakan, Yahya Pembaptis sujud menyembah kepada Isa ketika dia masih di dalam kandungan. Mana ada itu? Mana? Isbafi udah kalah sama saya. Ngarang. Ayo buka ayatnya ayo. Di mana? Kalau ada tafsir Ibn Nabi Yahya menyembah Nabi Isa ketika di dalam kandungan mana? Kalau ada Yahya menyembah kepada Isa ketika masih dalam kandungan, kamu mau ganti Tuhan nggak? Aduh. Di mana? Ayo kita buka. Di mana itu? Ngarang aja. Wah parah. Ternyata Gus Wahmi yang udah baca banyak nggak ngerti. Surah 3 ayat berapa tadi? Enggak, saya tanya dulu. Kalau saya bisa membuktikan. Kita bahas ini dulu. Kamu ganti Tuhan. Jangan mentuhankan batu hitam nih. Enggak, jangan kamu menuju kepada batu hitam. Mana tadi surat ya Nabi Yahya menyembah Yesus ketika dalam kandungan mana? Oh, ternyata tidak tahu teman-teman. Nih. Ngarang ibu ini. Ngarang. Kamu buka tafsir Ibnu Katsir. Ini aku udah bikin videonya lama ini. Ya, ayo. Tafsir Ibnu Katsir ya. Surah berapa? Bentar, surah 3 ayat 39 dulu kamu bacakan. Surah 3 ayat ke-39, tafsir Ibnu Katsir. Enggak, baca dulu surah 3 ayat 39. Bisa bacakan semua nih tafsir Ibn Abbas Al-Jalalain. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Fanadathul malaikah, tatkala malaikat memanggil Zakaria wa huwa qa'imun yusalli, ketika itu Nabi Zakaria sedang yusalli salat fil mihrab. Mihrab itu tempat ibadah. Annallaha yubashshiruka, bahwa Allah memberi kabar gembira kepada kamu, Zakaria. Zakaria sholat, ini aku yang geli. Lanjutlah, terserah kamu lah. Zakaria mau sholat, mau sujud, tapi yang penting Zakaria nggak pernah begini-begini pada batu Hajar Aswad ya. Zakaria, beda lah cara. Zakaria sholatnya nggak begini kan? Iya, beda sholatnya itu. Bedanya, ya sholatnya beda. Santai lah Bu, dengarkan dulu saya ngomong ini, biar kita gantian ya. Biyahya, jadi ketika Allah yubashiruka, Allah memberikan kabar gembira biyahya kepadamu, wahai Zakaria, dengan datangnya Yahya sebagai anak dia. Musaddiqan bi kalimatin minallah, yang membenarkan kalimat dari Allah, wa sayyidan wa hasura. Dan dia adalah seorang sayyid wa hasura, wa nabiyyam minas salihin. Hasura ini orang, kalau di dalam penjelasan di sini ya, orang yang punya istri tapi tidak pernah berkumpul dengan istrinya, hasura. Wa nabiyyan minas salihin, dan dia seorang nabi dari kalangan orang-orang yang saleh. Mana Nabi Yahya menyembah Nabi Isa? Sudah? Ya. Sudah. Sekarang saya tanya, yang dimaksud orang-orang yang soleh di situ siapa? Yang membenarkan kalimat Robnya. Siapa itu kalimat Robnya di situ?
Sampai Siapa pakai di apa? Kalimatullah? Pakai tafsir Ibnu Katsir. Kamu buka semua, Ibn Abbas, ajaran lain semua. Ini saya bacakan kamu ya. Ibnu Katsir, Tafsirul Quranil Azimi, jilid 3, tahun 2000, halaman 55, saya bacakan. Disebutkan di dalam hadis Nabawi dalam menafsirkan Quran surah Ali Imran surah 339 bahwa Yahya selagi dalam perut ibunya menyatakan bahwa Isa itu benar dan hak. Al-Aufi dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Hasan, Qatadah, Ikrimah, Mujahid, Abu Ashisyasa, Asyudi, Ar-Rabi, Anas Ad-Daha, ya terserah, serta yang lainnya sehubungan dengan ayat tadi itu membenarkan kalimat dari Allah bahwa yang dimaksud dengan kalimat Allah adalah Isa bin Maryam. Ar-Rabi bin Anas mengatakan bahwa Yahya adalah orang yang pertama kali beriman kepada Isa. Ibnu Jujais berkata bahwa Ibnu Abbas, ya terserah lu lah, berkata bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan tentang maksud firman Allah tadi yang membenarkan kalimat dari Allah atau firman dari Allah, Yahya dan Isa adalah saudara sepupu. Diceritakan bahwa ibu Yahya berkata kepada Maryam, sungguh aku merasakan bahwa anak yang ada di dalam perutku ini bersujud kepada anak yang berada di dalam perutmu. Yang demikian itu merupakan pembenaran Yahya kepada Isa ketika Yahya masih berada dalam perut ibunya. Yahya adalah orang yang pertama kali beriman kepada Isa. Ibnu Katsir, Tafsirul Quranil Azimi, jilid 3, tahun 2000, 1421 Hijriah, halaman 55. Nah, ini kan yang sampean terjemahkan ini nih. Ini ya. Ola mengatakan karena Yahya wa Isa, Yahya dan Isa adalah ibnai khalah, sepupu ya, dari jalur ibu ya. Wa kanat ummu Yahya, dan ibunya Yahya taqulu li Maryam, mengatakan kepada Sayyidah Maryam, ini sesungguhnya aku ajidu alladzi fi batni, mengetahui di dalam perutmu ya, anak yang ada di dalam perutmu itu, yasjudu sujud lilladzi, kepada orang fi batnika, yang ada di perut kamu. Berarti ibunya Nabi Yahya sedang ngobrol dengan ibunya Isa. Ini ya. Fadzalika, maka dari itu tasdiquhu bi Isa, itu menyebabkan atau mengindikasikan bahwa Yahya membenarkan dengan adanya Nabi Isa. Nah, tasdiquhu lahu fi batni ummihi, membenarkan apa yang ada di dalam perut ibunya. Nabi Yahya membenarkan Nabi Isa. Wa huwa, dan Nabi Yahya ini awwalu man saddaqa bi Isa, orang yang pertama kali yang beriman kepada Nabi Isa. Wa kalimatullah Isa, dan kalimat Allah adalah Isa. Wa huwa akbar min Isa, dan dia lebih tua daripada Isa alaihi salam. Nah, mana yang menyembahnya ini? Loh, sujud, aduh. Nggak, kamu membenarkan nggak di situ? Kamu membenarkan nggak bahwa Yahya di dalam perut ibunya sujud kepada Isa di dalam kandungan Maryam, betul nggak? Aduh, bu, saya kira nyembah kayak apa, ternyata di prank. Sembah itu bahasa Sanskerta diserap dari bahasa Indonesia. Sujud itu bahasa Arab, Gus Wafi. Di prank ternyata. Saya kira sujud dan sembah itu sama. Namanya sembah itu bahasa Arabnya ya sujud. Wah. Sekarang saya tanya, enggak, sekarang kamu benarkan dulu. Ini kalau menyembah. Kamu tadi udah bilang. Kalau sujud itu bermakna menyembah, berarti begini, Bu, konsekuensinya. Enggak. Sekarang saya tunggu tanya dulu. Tunggu dulu. Kamu konfirmasi dulu. Membantah yang Ibu pakai. Bentar. Betul tidak di dalam tafsir Ibnu Katsir tadi dikatakan bahwa ibunya Yahya berkata anak di dalam perutku itu sujud kepada anak di dalam perutmu, betul? Ya, ada riwayatnya. Ya kan riwayatnya seperti itu. Jangan gini loh. Sekarang jangan sujud, sembah, sujud. Pokoknya yang saya katakan itu ada bahwa Yahya masih di dalam kandungan. Gitu. Sekarang enggak gini loh. Sekarang saya tanya, apa alasan Yahya itu sujud kepada Isa ketika Isa itu masih di dalam kandungan, padahal Yahya itu lebih tua 6 bulan dibanding Isa? Coba kamu jelaskan. Ya, oke, saya jawab ya. Diem ya, Bu ya. Jadi begini teman-teman, jadi jawabnya jangan pakai Alkitabku. Setelah ini, saya akan jawab setelah ini. Santai dulu loh, saya mau komparasi dulu. Gini loh, di dalam Kejadian 23 nomor 7, ya, Kejadian 23 nomor 7, ada ayat begini guys. Kemudian bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Bani Het. Apakah Abraham menyembah Bani Het? Rabi Yahudi mana, Kristen mana yang mengakui ada Abraham menyembah Bani Het? Gak akan ada, saudara. Sulit saudara-saudara. Santai Bu, ya iya agak senyum gitu Bu, biar kelihatan cantiknya Bu, gitu loh. Jadi gak mungkin Abraham itu menyembah Bani Het. Kalau sujud langsung dimaknai menyembah, ini gabrul gitu loh Bu. Contoh dulu, santai dulu. Gak akan ada Anda temukan Rabi Yahudi dari dulu, kemudian pakar-pakar Kristen dari dulu yang mengatakan Abraham pernah menyembah Bani Het. Gak akan. Karena ini namanya sujud penghormatan, saudara.
Gitu loh. Yang pertama. Yang Kalau ada kedua, sujud penghormatan, saya menyemplung gitu malah. Bu, tunggu dulu, Karena santai. kamu udah dulu. bilang ya, ganti Tuhan ya. Kalau ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, Yahya sujud kepada Isa, kamu harus ganti Tuhan, betul? Laki-laki yang dipegang omongannya lu. Kamu jangan gini-gini lagi ke arah batu hitam kayak nabimu. Ketika dia tawaf mengelilingi Ka'bah, lalu Muhammad Santai dulu. Saya belum selesai menuju dengan ngomongnya. apa tongkatnya kepada batu Hajar Aswad dan kata, Allahu Akbar, tidak ada Allah selain batu hitam itu. Jangan begitu lagi kamu. Nah Ibu ya, saya dulu jawab ya. Yang pertama, saya sudah membawakan data. Kalau Bu Sofi mengatakan sujud bermakna menyembah, berarti mau tidak mau harus diakui Abraham pernah menyembah Bani Het dan itu gak pernah ada datanya. Sujud penghormatan. Yang kedua, contoh ya, Rasulullah ketika mengatakan andaikan diperbolehkan seorang wanita makhluk sujud kepada makhluk, maka aku menyuruh seorang istri sujud kepada suaminya. Apakah berarti istri disuruh menuhankan suaminya? Ya enggak lah Bu, dia itu untuk hormat kepada suaminya. Yang ketiga, ketika dulu Allah menyuruh Nabi Adam, menyuruh iblis, semua makhluk sujud kepada Adam, apakah disuruh menyembah Nabi Adam? Ya enggak lah Bu, makanya di dalam lafaz kejadian tadi menggunakan kata Yunani proskuneo. Proskuneo itu sujud penghormatan. Sudah? Bukan penyembahan Ibu. Baik, sekarang kamu Oke, baik. Sekarang kamu praktekkan saya. Bedanya sujud penghormatan dengan sujud penyembah, praktekkan sama saya. Bedanya, kalau sujud penghormatan itu antara makhluk yang mulia kepada Nah, yang saya lebih tanya, mulia. gerakannya. Saya mau tanya sama kamu. Ini di dalam Quran tidak ada. Saya kasih tahu kamu ya, sujud itu bahasa Arab, Cong. Bahasa Indonesia ya sembah. Yang bilang sujud bahasa Madura siapa, Ibu? Makanya kamu mengatakan, Bu, ini loh, apa bedanya, kamu tanya gini, Bu, apa bedanya kulkas sama mesin pendingin? Ya nggak ada bedanya, Cong. Kulkas itu bahasanya sono, ya kan, refrigerator, ya. Kamu tanya gini, Bu, apa bedanya refrigerator dengan kulkas? Refrigerator bahasa Inggris, kulkas bahasa Indonesia, gitu loh. Sekarang saya mau kamu praktekkan, kalau kamu betul sujud itu tidak menyembah. Saya sudah kasih tahu ya, sujud itu bahasa Arab. Bahasanya apa? Ya sembah sama aja. Dan saya sudah mengatakan kepada kamu, yang namanya manusia boleh disujud sembah, bukan sebagai pencipta. Bahkan Daud itu sujud menyembah kepada Salomo ketika Salomo diangkat sebagai raja. Kamu baca di dalam Matius 2, Yesus ketika lahir itu diproskuneo, disujud sembah. Sebagai apa? Mesias. Kamu baca. Berarti Abraham menyembah Bani Het. Betul, sembah itu bahasa Indonesia, sujud bahasa Arabnya. Enggak, sekarang saya Pemahaman siapa? Abraham pernah nyembah ke Bani Het. Sujud sama sembah itu sama. Ya, sekarang kamu yang mengatakan itu berbeda. Kamu mengatakan, Bu, sujud sama sembah itu beda. Itu satu penghormatan, satu menyembah. Sekarang saya mau kamu praktekkan. Enggak, kamu berdiri. Kamu berdiri. No, kamu berdiri, kamu praktekkan. Bedanya sujud menyembah dan sujud penghormatan. Coba Gini Bu ya. Ini saya ajari sampean sedikit ya. Gini. Ini saya tulis, sampai saya tulis ini ya. Demi kamu ini Bu, saya nulis ini. Saya tidak biasa nulis kayak gini nih. Ini ya. Hanya demi Bu Sofi ini ya, saya nulis ini. Ini Bu. Saya nggak mau nulis. Di dalam Quranmu tidak ada yang namanya sujud menyembah, sujud penghormatan, itu nggak ada. Itu tafsiran kamu yang liar, yang nggak tertulis di dalam Quranmu ini. Sekarang saya mau kamu praktekkan bedanya sujud menyembah dengan sujud penghormatan, apa bedanya? Coba. Dan sujud ke arah batu hitam tadi. Ya, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Ini. Wes kamu nulis tulisan cacing, aku ramudeng. Tunggu dulu Bu, ya saya ajarkan. Sampean katanya tadi mau diajari gini loh Bu. Kalau sajadah sujud, ini adalah praktek ya. Fiilnya, kata kerjanya. Ini namanya kata kerja Bu. Ini kan kata kerja. Ya, kata kerja. Gus Babi, kamu nggak usah nerangin itu. Saya nggak tanya itu. Tunggu dulu. Nah, kalau menyembah itu Bu, santai dulu Bu. Gini Bu, kalau menyembah itu bahasa Arabnya abada. Nih ya. Abada ya'budu Bu. Ya'budu. Ini artinya menyembah. Nah, dari anunya apa kosakatanya kan beda nih. Dari abada ini cara prakteknya banyak. Penyembahan itu prakteknya banyak. Ada dengan cara sholat, ya, ada dengan sholat. Di dalam sholat saja kamu nggak ada dalam Quranmu. Lah, ini kan hanya perubahan bahasa saja gitu loh. Oke, sekarang saya tanya, boleh nggak sujud kepada manusia selain Allah? Sujud kepada kalau ada perintahnya boleh. Kepada Adam kan diperintah. Sekarang baca surah Arad surah 13 ayat 15, bacakan. Loh gimana sih? Makanya bacakan surah 13 ayat 15. Itu kan saya ajari bahasa Arab dulu. Sajadah dengan saya nggak butuh itu. Saya nggak bicara beribadah. Nanti kamu nggak tahu arti kata ibadah. Saya bicara sujud. Ya, tadi saya sudah membuktikan bahwa di dalam tafsir Yahya sujud kepada Isa. Ya, sekarang kamu baca surah 13 ayat 15. Baca surah 13 ayat 15. Nih, saya ada data ini ya.
Ada data ini. Ini bukan data dari Islam ya, tapi data dari kekristenan ini ya. Enggak, saya datanya itu. Kamu bacakan surat 13 ayat 15. Ya, sebelum itu saya bacakan data saya dulu. Ini ya. Ini proskuneo, penyembahan yang sejati. Seperti apa maksudnya? Nih ya. Seperti anjing menjilat tangan tuannya. Inilah gambaran kita saat penyembahan Tuhan. Seperti anjing melihat tangan tuannya. Nah, ada yang mencium proskuneo ini. Maka kata proskuneo yang pertama adalah mencium. Mencium dari jarak dekat. Begitulah seharusnya kita lakukan saat menyembah Tuhan. Nah, ada yang seperti ini, bersujud atau tersungkur. Makna kata proskuneo yang ketiga adalah bersujud atau tersungkur dalam pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Tersungkur penyembahan Tuhan dimulai dari sikap hati yang menghormati Tuhan. Dia Tuhan dan kita hambanya. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Mari kita sujud menyembah Dia. Nah, berarti ada tafsiran ya, ada tafsil pembedaan antara ketika kita sujud dalam penyembahan Tuhan dengan sujud penghormatan gitu loh. Beda, yang membuat beda itu bukan. Enggak, saya enggak tanya arti. Saya tanya bedanya gerakan tubuh nih. Kamu ya sama Bu, kalau saya sudah kalau sama kok kamu bedakan. Berarti sekarang saya tanya, bagaimana kamu bisa mengatakan ketika Yahya bersujud kepada Isa itu bukan menyembah? Hah? Dan kenapa? Oke, saya tanya, Yahya pada waktu itu masih di dalam kandungan, Isa masih di dalam kandungan Maryam. Siapa yang menyuruh Yahya sujud kepada Isa? Bu, Nabi Yahya itu nabi, Bu. Nabi dia itu loh. Nggak nabi mungkin pun nabi dia menyembah masih nabi. Masa ada nabi menyembah nabi, Bu? Nabi menyembah nabi. Enggak, saya tanya. Nabi Yahya itu nabi. Kenapa? Sebagai Isa itu adalah firman Allah, betul? Diciptakan dengan firman Allah. Loh, kan diciptakan dengan firman. Sekarang saya tanya, Yahya di dalam kandungan ibunya diciptakan dengan firman Allah nggak? Iya, sama. Kenapa Isa tidak sujud kepada Yahya? Yahya lebih tua daripada Isa. Yang muda sujud kepada yang tua, apa yang tua sujud kepada yang muda? Nah kan sudah dijelaskan di tafsirnya tadi. Karena Nabi Yahya membenarkan nanti tentang keadaan Isa. Bukan, kamu tahu nggak kenapa Yahya itu sujud kepada Isa? Karena Isa itu bukanlah manusia seperti kamu dan saya. Dia firman yang turun. Kalimatullah al-Qoha ila Maryam dan Rohullah. Kamu gimana sih? Tadi kamu mengatakan Yahya sujud kepada Isa karena Isa diciptakan diciptakan dengan firman Allah. Sekarang saya balik, saya tanya, apakah Yahya tidak diciptakan dengan firman Allah? Hah? Sama. Oh, oke, dua-duanya sama-sama diciptakan. Lebih tua mana, Yahya sama Isa? Yahya. Lah kenapa bukan Isa yang sujud kepada Yahya? Bu, ya. Macet. Yang penting saya dikasih waktu, saya akan jawab. Itu gampang, Bu. Kamu jawab, tapi jawabanmu kalau hanya masalah umur. Jawabanmu begini. Kalau hanya masalah umur, tidak mentang-mentang Yahya yang lebih tua. Dulu, santai dulu. Mentang-mentang Yahya yang lebih tua, lalu membenarkan Nabi Isa, lalu seolah-olah Nabi Isa lebih keren seperti itu. Oh, jelas. Itu biasa saja, Bu. Sekarang saya tanya. Baik, saya tanya. Saya tanya sama. Enggak, saya tanya sama kamu. Yang disujuti. Saya belum selesai ngomongnya, Bu. Enggak, satu-satu kamu kemana-mana. Saya tanya sama kamu. Dulu. Saya tanya sama kamu. Saya tanya sama Ibu kamu. gak terima. Enggak, saya tanya sama Ibu kamu. memahami Al-Quran sesuai pemahaman Ibu. Saya tidak dikasih ngomong. Saya tanya sama kamu. Ada dua orang nih. Ini dan ini. Ini sujud kepada yang ini. Menurut kamu mana yang lebih tinggi? Yang ini atau yang disujuti atau yang sujud kepadanya? Gimana sih, Bu? Ada dua orang. Ini sujud. Sekarang saya tanya, mana yang lebih tinggi kira-kira? Yang ini yang disujuti atau yang bersujud kepadanya? Yang disujuti. Ya sudah, sesimpel itu. Sekarang terus dia Tuhan langsung seperti itu? Bukan, kamu nggak ngerti-ngerti. Dia itu firman yang ilahi. Kamu ngerti nggak? Ini mau menggunakan pemahaman Islam apa Kristen? Kalau pemahaman Kristen, oke, terserah Ibu, itu keimanan Ibu. Kalau pemahaman Islam, Yesus, atau kalau kita samakan dengan Nabi Isa, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab, tsumma qala lahu kun fayakun. Sama seperti Nabi Adam, gak ada bedanya. Cuma bedanya Nabi Isa punya kemuliaan tersendiri, Nabi Adam punya kemuliaan tersendiri, Nabi Yahya punya kemuliaan tersendiri. Biasa aja gitu loh. Gak wow banget. Contoh, saya kasih contoh, Bu ya. Ibu tadi mengatakan, kan lebih tua Yahya daripada Nabi Isa. Kenapa kok Yahya yang disuruh sujud? Apakah ketika lebih tua itu menunjukkan berarti seperti itu? Ya enggak. Siapa yang menyuruh Yahya di dalam kandungan sujud kepada Isa? Ya enggak ada. Sekarang kamu tanya. Kalau memang lebih tua, ya, sekarang saya tanya. Iblis lebih tua daripada Nabi Adam. Sekarang Apakah Nabi Adam lalu keren seperti itu ketika Iblis sujud?
Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya ya, kamu mengatakan itu biasa aja. Sejak kapan ada bayi sujud kepada bayi lainnya di dalam kandungan? Pertanyaan saya. Peristiwa ini dicatat ya karena ada maksud dan makna tertentu. Di dalam Alkitab tidak pernah disebutkan Yohanes Pembaptis sujud. Tapi kata apa? Bayi di dalam kandunganku melonjak sukacita. Siapakah aku ini? Kata Elizabeth. Apa karena ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kenapa? Karena dikatakan pada waktu malaikat Gabriel datang kepada Zakaria, dikatakan Zakaria, Elizabeth akan mengandung. Oke. Dan anaknya di dalang kandungannya itu, dia akan apa? Membuka jalan bagi kedatangan Tuhan. Betul nggak? Nggak, saya tanya, kamu ini jangan, kamu kata Tuhan aja nggak mudeng-mudeng. Kamu pikir Tuhan itu? Tunggu dulu, kalau cuma framingan seperti itu saya bisa Bu. Maksudnya enggak, sekarang saya tanya, di dalam Alkitab saya. Di dalam Alkitab saya, Yohanes Pembaptis itu berkata, akulah seorang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk kedatangan Tuhan. Betul? Terus? Loh kok terus kok macet loh kamu? Kamu konfirmasi dulu. Narasinya baru saya jawab gitu loh. Nanti saya jawab. Oke, sekarang saya buka di Yesaya 43. Siapakah yang akan datang itu? Siapakah saya baca dulu nih ya. Saya baca dulu nih ya. Matius 26 nomor 39. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku." Sejak kapan ada Tuhan sujud kepada Tuhan? Ayo. Sejak kapan ada ceritanya Tuhan sujud kepada Tuhan? Kan nggak nyambung juga gitu loh. Sejak kapan? Ya, Firman. Dialah sang Firman. Kok dia masih sujud kepada Bapa? Kok Tuhan sujud kepada Tuhan? Ini kan tambah ngawur, Bu. Gitu loh. Kalau memang sisi ketuaan yang ibu kritisi kan Yahya lebih tua 6 bulan daripada Yesus. Saya nggak ngerti sisi ketuaan. Kamu gimana sih? Yohanes Pembaptis saja bilang, dia yang akan datang setelah aku. Secara manusia, Yohanes Pembaptis lebih tua. Tapi Yohanes Pembaptis apa? Dia telah ada sebelum aku. Kamu ini gimana sih orang mudeng-mudeng? Kemanusiaan Yesus itu bukanlah eksistensi pertama. Kemanusiaan Yesus itu yang ada di dalam rahim Maria itu permulaannya awal sebagai manusia, sebagai Adam. Tetapi eksistensi Yesus bukan pada waktu dia jadi manusia. Makanya Yohanes mengatakan, dia sesudah aku, tapi dia sudah ada sebelum aku. Di mana? Maleakhi 5 ayat yang kedua. Dikatakan apa? Raja Mesias yang akan lahir di Bethlehem itu. Engkau, hai Bethlehem Efrata, sekali-kali bukan yang terkecil dari kaum-kaum Yehuda. Tetapi apa? Akan lahir daripadamu seorang yang akan memerintah Israel. Itu buatan tentang Raja Mesias. Yang permulaannya, ini saya kasih tahu kamu nih. Sudah ada sejak sebelum waktu, ada sejak kekal. Jadi permulaan Yesus itu sebelum dunia ini diciptakan sudah ada, sejak kekal dia sudah ada. Saya tidak menyangkal itu, karena itu keimanan Ibu. Makanya saya kasih tahu. Kalau itu dikaitkan dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa agak nyambung, Bu. Nabi Yahya di riwayat yang Ibu pakai sujud kepada Nabi Isa dalam kandungan. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, kenapa Yahya di dalam kandungan sujud kepada Isa? Lah, kan ada ini, saya baca riwayatnya. Kan ada di riwayatnya itu, Bu. Sudah dijelaskan ini, Bu. Ini ya, saya baca riwayatnya ya. Nih. Kan ini ada nih loh. Nih ya, Ibnu Katsir ya, yang Ibu baca tadi ya. Ntar. Riwayat Al-Nafi. Nah, ini. Mana wis? Silah, ambiar. Pokoknya karena kamu sering sujud kepada batu hitam jadi ambiar. Ya, tunggu dulu. Kan framing kan. Nanti kalau framing saya bisa juga nanti. Ketika anak yang dalam kandunganku sujud kepada anak yang ada di dalam kandunganmu, falidzalika tasdiquhu bi Isa. Sujudnya itu menunjukkan tasdiquhu bi Isa, membenarkan dengan Isa, membenarkan adanya kepada Nabi Isa. Apa maksudnya? Ya, apa maksudnya? Bahwa wahwa awwalu man saddaqa bi Isa. Bahwa Nabi Yahya orang pertama kali yang membenarkan tentang Nabi Isa. Wa kalimatullah Isa, dan kalimat dari Allah adalah Isa. Wa huwa akbaru min Isa, dan Nabi Yahya lebih tua daripada Isa alaihi salam. Udah, gini aja. Loh, sekarang sekarang saya tanya. Memang tunggu dulu, sabar dulu, saya belum selesai gitu. Santai dulu, Ibu. Nah, kalau memang di sini kan ada lafaz nih, wa huwa akbar min Isa. Dia lebih tua daripada Isa. Kalau cuma ini yang dipermasalahkan alasannya, maka saya mengatakan, dulu iblis itu lebih tua daripada Adam, malaikat itu lebih tua daripada Adam. Ternyata Allah menyuruh semua makhluk di surga sujud kepada Adam. Biasa saja, apakah Adam kemudian jadi Tuhan gitu? Padahal dia lahir tanpa seorang bapak, tanpa seorang ibu. Lebih keren daripada Yesus, lebih keren daripada Nabi Isa. Lalu kalau nanti kalimatullah ini dimaknai sama Ibu, kalimatullah dimaknai berarti kalimatullah ini adalah firman Allah. Beda. Kalimat itu bukan logos yang ada di dalam Yohanes. Kalau kalimatullah yang ada dalam Al-Quran masuknya ke rema, bukan ke logos. Itu rema, bukan logos. Jadi kalau dikaitkan Yesus dengan kalimatullah di dalam Al-Quran, itu nggak nyambung, Ibu.
Begitu. Jadi Ada menurutmu kalimat itu Yunaninya dimaknai logos, kalimatullah dimaknai logos Allah di dalam Quran nggak ada. Itu masuknya ke rema. Oke. Kalau rema berarti Allah diciptakan dengan kun fayakun, begitu, saudara. sudah ya. Sudah. Kamu tadi nggak nyambung. Ini kamu blunder. Kamu mengatakan Yahya diciptakan dengan kalimatullah, betul nggak? Isa, yang saya baca riwayatnya Isa. Sekarang saya tanya, kamu bilang Yahya sujud kepada Isa karena Isa diciptakan dengan kalimatullah, perkataan. Sekarang saya tanya, Yahya diciptakan dengan kalimatullah nggak? Iya, sama. Loh, terus bedanya apa? Penyebutan penghususan Nabi Isa itu li syarafihi, karena kemuliaannya dia. Gitu di. Nggak, Ibu gini kalau loh, saya bawa tanya. kitab tafsir jangan separuh-separuh. Saya tanya, menurut kamu Isa diciptakan dengan kalimatnya, Isa bukan kalimatnya. Padahal saya bisa bacakan kamu surat 3 ayat 45. Kalau kamu berkata bahwa kalimat itu hanya perkataan, kamu keliru. Saya kasih tahu kamu di surat 3 ayat 45 nih. Kepada malaikat, ketika malaikat itu berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam." Pertanyaan saya, ada firman kok sudah punya nama? Coba kamu jawab. Karena ibu bacanya agak selesai. Nih ya. Karena ibu bacanya agak selesai. Coba nih. Enggak, kamu jawab dulu tadi. Yahya diciptakan dengan kalimat Allah. Isa diciptakan dengan kalimat Allah. Lah terus kenapa Yahyanya sujud kepada Isa? Bedanya apa? Kan sama-sama ciptaan Allah. Hah? Ya, santai dulu ya, santai ibu ya. Nih. Nah, kan tadi sampean bahwa surah 3 berarti Ali Imran ayat 45. Coba baca sampai selesai. Kalau ibu baca sampai selesai, ini ada nih. Nih ya. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Inna, ayat-ayat setelahnya itu coba baca. Ayat 59-nya. Inna mathala Isa indallah, permisalan Isa menurut Allah, kamathali Adam, persis seperti Adam. Khalaqahu min turab, diciptakan sama-sama dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah bilang kun jadilah, fayakun maka akan jadi. Makanya jangan potong-potong. Tadi saya disalahkan baca Bible sepotong-sepotong. Giliran ibu baca Al-Quran sepotong-sepotong, boleh seperti itu. Jangan standar janda lah, Bu. Udah? Ya, lanjut. Sekarang saya tanya, di mana Isa itu diciptakan dari tanah? Hah? Sedangkan di lo mana? Surat Surah Al-Imran 50. Sekarang saya tanya, At-Tahrim ayat 12 dikatakan apa? Allah musi kami meniupkan ruh ke dalam farjahannya Maryam. Di mana dikatakan Isa dibuat dari tanah? Saya tanya. Surah Macam. Al-Imran 59 tadi apa yang saya bacakan, Bu? Quran Nah, tadi sekarang itu. saya tanya, kalimat Allahmu itu kekal apa tidak? Kalimatullah. Kalimatullah, kalamnya, kalam Allah sebagai sifat, ya kekal. Adakah yang kekal selain Allahmu? Enggak ada. Allah dan kalimatmu itu satu apa dua? Kok bisa dihitung kan dia sifat, kok bukan eksistensi? Oh, berarti Kalau bukan personal, Oke, jadi dihitung sekarang saya dua, tanya, Bu. kalimat Allahmu itu Allah atau bukan? Gimana? Ulangi, Bu. Ah, macet lagi. Ulangi tadi sampai ngomongnya kecepetan. Allahmu kekal apa enggak? Kekal. Kalimatnya kekal apa enggak? Iya, jelas. Kalimatnya itu Allah apa bukan? Itu sifatnya, bukan lah. Bukan. Berarti kalimatmu dan Allah itu dua yang berbeda, dua eksistensi yang beda. Bukan eksistensi, itu sifat, Bu, bukan personal. Iya, saya tanya, berarti kamu ada dua yang kekal. Selain Allah ada Iya nggak sih? yang lain yang kekal selain Allahmu. Segala sesuatu yang menyatu pada diri Allah itu kekal. Makanya sifat Allah itu kekal. Ini kolik apa makhluk? Makhluk kalau kertasnya. Ya, gimana sih, Ibu? Kan Ibu nanya buku Saya kan? Kalau tanya. buku ya makhluk Saya lah. tanya. Quranmu ini mempunyai dua kodrat, betul? Kalam nafsi dan kalam lafsi, betul? Kalam nafsi dan Ini pura-pura BO nih. kalam nafsi dan kalam Kalam lafsi, betul? lafzi, bukan lafsi, Udah, lafzi. lafzi, Iya, iya. lafzi, betul? Ya. betul. Sekarang, sebagai kalam nafsi, dia bersifat kekal, kodim, sehakikat dengan Kalau Allah. apa kalam tidak? lafzi enggak. Kalau kalam nafsi iya. Oke, Quranmu ini bersifat kalam nafsi, kodim, kekal, sehakikat dengan Allahmu tidak sama-sama bersifat kekal. Iya. Dia juga punya kodrat natur kalam lafzi, betul? Lafzi, tadi gua bilang apa? Lafi. Gimana sih? Itu bukan personil, Bu. Bukan personal itu. Personalnya Saya nggak Allah. tanya itu. Saya tanya ini ada satu apa benda makhluk whatever it is ya yang punya dua natur sehakikat dengan Allahmu tapi juga dia bersifat ciptaan. Bukunya ini kan cetakan orang kafir ini, penemuan kafir. Betul, kertasnya buatan orang kafir dari Cina. Kertasnya diimpor dari Cina, mesin cetaknya dibikin sama orang Kristen Johannes Gutenberg. Nah, sekarang pertanyaan saya ini kalam lafaznya Allah ini tidak kekal, ciptaan makhluk, betul? Bukunya itu, buku ini makhluk katamu. Kalau kami nggak bilang, buku ini bukan makhluk, yang makhluk itu hanya ada dua di dalam Alkitab. Makhluk ilahi, para Allah, dan manusia, makhluk jasmani. Nah, kamu enggak, kereta api makhluk, ya kan? Ini makhluk.
Nih, spidol, makhluk. Ini kamu. Makhluk itu Termasuk ini. apa artinya? Loh, lah itu kan definisi kamu. Makhluk itu selain pencipta, selain kholik, betul? Ciptaan. Iya, iya. Lah kalau kami enggak, definisi kami enggak begitu. Saya Dapat cuma dari mana definisi Ibu itu? 1 Korintus 15. Makanya kamu enggak baca Alkitab, enggak mudeng-mudeng kamu. Sekarang Oke. sekarang kita kembali ke sini. No, kita kembali ke sini. Loh, Ini ada gimana sih? satu being yang dia punya 2 natur. Ya kan? Ini Kok punya 2 natur? Loh, kalam nafsi dan kalam nafsi itu apa? Punya 2 sifat enggak ini? Iya. Jangan iya aja, iya apa enggak? Iya, kalam lafzi, kalam nafsi kan maksudnya kan? Iya, kalam apa lafzi tadi kau bilang dan kalam nafsi betul? Iya, 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 iya. Lah iya kalau aku latih ilah Jawa Iya, iya. ke Terus Arab-Araban. apanya yang mau ditanyain gitu loh? Loh, kamu jangan ngomong gitu loh, kamu memang orang Arab, hah? Saya bukan orang Arab. Lah tapi saya makanya. bisa bahasa Arab Loh, gitu loh. tapi kan lidah saya bukan lahir dari orang Arab. Kamu gimana sih? Iya, iya Ya bedanya kalau sudah. saya bisa bahasa Arab, kalau Ibu Arab maklum gitu. Ya nggak apa-apa, gua Arab maklum daripada elu. Ya Bahasa maksudnya yang Yunani ditanyain katanya apanya bisa, Bu? bahasa Dari kalam Arab lafzi kok bisa. itu. Yang ditanyain apanya? Sudah, sekarang kembali ke sini. Saya tanya, ini Ya. punya 2 kodrat, 2 natur, betul? Kalam nafsi dan kalam lafsi, ya kan enggak? Nah sekarang saya tanya, sebagai kalam nafinya, apa tadi nafi, kau coba sebutin apa tadi, belibet kayak budak korlan di mulut aku. Apa tadi kau bilang? Kalam apa? Kalam lafzi. Lavi ini kan makhluk ciptaan, betul? Sebagai kalam nafsinya Allah, nafsnya Allah, jiwanya Allah. Ini Allah apa bukan kalimatullah yang ada di dalam buku ini loh? Ya bukan lah. Bu, ini ya, saya jelaskan. Kalam ya. nafsinya Kenapa saya Allah. dengarkan dulu, dengarkan dulu. Kalam Ya, sampai nafsinya Allah, Allah atau bukan? Jawab. Nih. Saya dikira saya tidak punya dalil mungkin gitu loh. Pertanyaan Ibu itu, Laper gue jadinya ngomong sama lu. Bener-bener. Ibu mau sahur tak? Mau sahur? Saya kalau puasa nggak kayak kalian, bilang-bilang. Bubarin warung-warung makan. Nih, ya. Duduknya bahasa cacing mulu. Kamu tuh sok pinter Ya, ya. Paling Annal ngerti Quran. bahasa cacing. Tunggu dulu, biar saya terangkan gitu loh. Annal Quran, bahwa Al-Quran bima'nal kalam an-nafsi laisa bimakhluk. Kalau Al-Quran maksudnya adalah kalam nafsi, yang sifat yang ada pada diri Allah, maka itu bukan makhluk. Wa ammal Quran bima'nal lafzi, adapun Al-Quran dengan makna lafzi, alladzi naqra'uhu, yang kita baca di sebuah kertas, maka fahuwa makhluk, itu adalah makhluk. Nah, kalau pertanyaannya begini Ibu, apakah sifat Allah itu adalah Allah? Yang enggak, bukan. Oke, baik. Personilnya itu, zat itu bukan zat kayak sains ya, Z-A-E-T, bukan. Aku tapi tahu, ada B-nya. the zat, Ya, aku tahu. ya, Allah ya, itu sejenis the zat, aku tahu itu. Iya, Bu. Ya, Bu. Nama sejenis the zat, itu namanya Allah. Ya, Aku tunggu ngerti. dulu, santai dulu ya. Nah, personilnya Allah. Nah, Allah itu punya sifat, Bu. Maha mendengar, ada sifat maha melihat, maha berfirman, dan lain sebagainya. Kalau Ibu hanya menghususkan maha firman saja, kita gak sama dengan Kristen, Bu. Kalau Kristen, ya, yang disembah firmannya saja. Sedangkan Allah punya banyak sifat. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Banyak kan sifat Allah kan? Kristen itu menyembah firman-Nya. Satu dari ribuan sifatnya yang ada pada diri Allah. Sehingga Islam melarang untuk menyembah firman, gak boleh. Karena dengan Islam menyembah firman tidak mewakili penyembahan yang lain. Tidak menyembah maha kekasih Allah, tidak menyembah maha mendengar Allah, tidak menyembah maha melihat Allah. Hanya maha berfirman Allah yang disembah. Sedangkan Islam menyembah Allahnya. Jadi segala sifat yang menyatu kepada Allah, maka terwakili atas penyembahan tersebut. Bukan hanya dibedain, firmannya beda, maha melihatnya beda, maha mendengarnya beda. Kalau seperti itu, berarti menyembah firman tidak mewakili semua sifatnya. Tapi kalau kita menyembah Allahnya, maka semua sifat yang nyatu ke Allah, itu sudah terwakili. Begitu loh. Kita sudah simak. Sudah, Paham nggak sih? Ya, paham. Seorang apologi Kristen atau seorang murtadin di video tadi bersama dengan seorang ustadz. Dan saudara dalam Tuhan, ya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi cukup tajam sebenarnya. Tetapi lebih luar biasanya jawaban dari murtadin ini ya mematahkan dan menjawab semua klaim daripada ustadz ini. Nah saudara dalam Tuhan, salah satu poin yang mereka bahas adalah bukti Yesus Tuhan. Dan salah satu buktinya yang mereka bahas adalah Yesus naik ke surga setelah mengalami kematian di atas kayu salib. Di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Setelahnya ya dia bersama-sama dengan mereka, dia menunjukkan dirinya kepada mereka, dan di hari yang dia tetapkan dia naik ke surga. Nah saudara dalam Tuhan, ini sangat luar biasa, dimana salah satu bukti bagi kita bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri,
ketika dia mengalahkan maut, dia tidak dikuasai oleh maut, tetapi dia menguasai maut. Ya, dia menang dari maut dan akhirnya dia terangkat ke sorga. Ya, dia tidak sampai bertahan di bawah bumi. Ya, tetapi dia mengalami kemenangan. Dan sebenarnya kemenangan yang dia alami bukan untuk dirinya sendiri, tetapi kemenangan orang-orang kudus, orang-orang percaya kepadanya. Karena dia datang ke dunia ini bukan untuk tujuan dirinya sendiri, tetapi untuk tujuan menyelamatkan orang percaya kepadanya. Sebagaimana dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi Yesus datang ke dunia ini memberikan hidup kekal kepada setiap orang percaya. Ya, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti mengalami keselamatan. Ada kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus sendiri memberikan kita jaminan keselamatan bahwa orang yang beriman kepadanya pasti masuk surga. Pasti masuk surga, di mana di surga adalah tempat kekal orang kudus, dan di sana kebahagiaan kekal meliputi seluruh umat percaya. Ya, jadi saudara dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sendiri datang ke dunia ini, datang menyelamatkan saya dan saudara, datang memberikan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Ya, dia rela meninggalkan tahtanya. Ya, bahkan dia rela mengalami salib, mati di salib. Di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan setelahnya dia naik ke surga, seperti yang dibahas oleh mereka di video tadi. Ya, jadi Tuhan Yesus telah menang dari maut, dan perlu kita ingat bahwa kemenangan Tuhan Yesus bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk umat percaya. Ya, sebenarnya kalau bukan karena menyelamatkan orang percaya, maka Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Ya, tidak repot datang ke dunia ini. Tapi sebaliknya, justru karena Yesus adalah bertujuan menyelamatkan umat manusia, maka dia harus datang ke dunia ini. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan manusia. Bahkan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sebaik-baiknya manusia, ya, tetap berdosa di hadapan Tuhan. Karena manusia pertama telah jatuh ke dalam dosa, itu Adam dan Hawa. Dan kitab Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi saudara dalam Tuhan, ya, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan membebaskan kita, Tuhan memberikan kita kemenangan, Tuhan memberikan kita sukacita, dan damai sejahtera daripada surga pastinya menjadi milik kita ketika kita merupakan orang yang percaya kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya banyak poin yang boleh mereka sampaikan di video tadi ya, tentang bagaimana Yesus menyelamatkan umat manusia, bagaimana Yesus menunjukkan diri sebagai Tuhan, dan poin-poin lainnya. Saya percaya bahwa pembahasan mereka di video tadi memberkati kita, menambah wawasan kita, terutama penjelasan daripada seorang murtadin atau apologet Kristen di video tadi memberikan kita pengertian bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah yang mulia. Yesus adalah yang datang dari surga, yang memberikan kasih-Nya, atau Allah yang memberikan kasih-Nya kepada orang percaya, sehingga setiap orang percaya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam hal ini juga kita berdoa buat apologi Kristen di video tadi, ya, buat hambanya seorang Murtadin, supaya dia dipakai Tuhan lebih lagi dalam pelayanan, sehingga melalui pelayanan beliau banyak jiwa-jiwa yang dituai untuk kemuliaan nama Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita doakan supaya pelayanan beliau diberkati Tuhan, ya. Beliau diberikan kesehatan, umur panjang, beliau ditolong oleh Tuhan, keluarga beliau ditolong oleh Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan cita-cita beliau, kita doakan supaya diberkati oleh Tuhan. Lalu, apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau sampaikan beberapa hal buat kita, ya. Pastinya banyak hal yang diperhadapkan dengan kita hari-hari ini, entah itu sukacita atau duka cita. Dan selalu saya ingatkan, ya, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang menghadang langkah kita, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Pertolongan Tuhan datang tepat waktu bagi kita, karena Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan kita, dan Tuhan sanggup menolong kita. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, dan kita memuji Tuhan sepanjang kehidupan kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ketika kita bersukacita, mari kita bersyukur, karena sumber sukacita kita adalah Tuhan. Kalau kita dalam duka cita, mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, percayakan persoalan kita, dan kita percaya bahwa di waktunya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara, jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui video ini semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, yang telah memberikan kasih-Nya kepada orang percaya, sehingga setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan juga tetap dukung perkembangan channel ini, ya, dengan menekan tombol lonceng yang ada di samping tombol subscribe. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.